mereka ini tidak dikenali sama sekali, alias udah hancur, gigi berserakan di mana-mana. Bahkan matanya Genevieve itu ditemukan di anak tangga. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Welcome back to my channel. Oke gengs, kali ini aku mau menceritakan sebuah kisah yang sama-sama mengerikannya dengan video yang kemarin. Kalau kemarin itu adalah catatan kelam negara Australia, kalau yang sekarang merupakan catatan kelam negara Prancis. Yaps, tepatnya tahun 1933 Prancis dikejutkan dengan dua saudara, adik kakak nih ya, bukan saudara kembar, yang telah membantai secara brutal majikannya. Oh my god, majikannya gengs. Diketahui bahwa mereka telah bekerja selama 7 tahun di keluarga kaya raya. Yaps, siapakah mereka? Mereka dikenal sebagai Papin Sisters. Ya, kata Google sih bacanya begitu. Kalau bahasa Perancis, nggak tahu dah yang bener gimana. Lanjut. Kakak beradik ini memiliki nama, yaitu Christine Papa sebagai kakak dan Lea Papa sebagai adik. Udahlah, nggak usah lama-lama, kita langsung masuk aja ke ceritanya. Diketahui bahwa keluarga Papin Sisters tinggal di Prancis Barat. Ayahnya bernama Gustave Papa dan ibunya bernama Clemence Dare. Ayah ibu mereka menikah di Oktober 1901. Tapi pada Februari 1902 melahirkan anak pertamanya yang bernama Emilia. Jadi ya kalian tahu sendiri lah, maksudnya ya hamil duluan baru menikah gitu. Sejak awal menikah, Gustave mengira Clemence itu berselingkuh dan anak selingkuhannya itu merupakan Emilia. Ya makanya keluarga mereka itu tidak ada harmonis-harmonisnya. Jadi dari awal pernikahan mereka sudah tidak harmonis. Bahkan Gustave sendiri tidak memberikan kasih sayang kepada istri dan juga anaknya. Pada tahun 1905 baru aja dilahirkan Christine itu langsung diberikan kepada saudara perempuan ayahnya. Setelah itu Christine diserahkan ke panti asuhan. Kasihan juga sih. Sedangkan Lea Papa dilahirkan pada tahun 1911. Tapi kalau Lea diberikan kepada saudara laki-laki ibunya, sampai saudara laki-laki ibunya ini tuh meninggal. Setelah meninggal, Lea dikirim ke panti asuhan pada saat umur 15 tahun. Pada saat orang tuanya bercerai, Christine dan juga Lea dikabarkan pernah dimasukkan ke rumah sakit jiwa dikarenakan ada gangguan psikologis trauma akibat perceraian. Ada hal aneh di antara Christine dan juga Lea. Jadi dulu itu kan mereka pernah masuk tuh rumah sakit jiwa kan, tapi dikabarkan bahwa mereka itu tidak pernah mengobrol. Mereka dekat dan selalu berdua, tapi tidak pernah mengobrol. Kayak mereka komunikasinya pakai apa? Telepati. Yap, setelah kejadian tersebut tahun-tahun pun berlalu dan Christine tumbuh menjadi seorang wanita yang kuat, keras kepala, pemberani, dan lebih terbuka. Berbeda dengan Lea tumbuh menjadi seorang yang tertutup, pemalu, dan juga patuh. Setelah mereka menjalani perawatan mental, Christine dan Lea dikabarkan mendapat pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga alias asisten rumah tangga. Tapi mereka itu setiap mendapatkan pekerjaan tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau misalnya mau ngerekrut mereka tuh ya harus berpaket duaan gitu. Ya kita langsung aja masuk ke awal mula mereka bekerja di keluarga kaya raya ini. Pada tahun 1926, Christine dan juga Lea mendapatkan pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga atau asisten rumah tangga di sebuah keluarga kaya raya yang bernama Rene Lancela. Lancela merupakan seorang pensiunan pengacara yang tinggal bersama Leonie dan anaknya bernama Genevieve. Christine dan juga Lea bekerja selama 14 jam per hari dan mereka hanya diberikan waktu libur setengah hari di hari Minggu. Wow, kejam ya, kayak kerja rodi gitu. Keduanya ini bekerja dengan baik, tapi mereka tidak pernah berkomunikasi, jadi tidak pernah mengobrol. Bahkan dengan majikannya sendiri tidak pernah berbicara. Si perintahnya itu dengan secara tertulis. Leonie sebagai majikan yang gak keberatan, asalkan pekerjaan rumah mereka beres. Tapi emang selama 7 tahun, pekerjaan mereka itu selalu beres dan tidak pernah ada masalah. Bahkan ya, Leonie ini sering mengkritik Christine kalau masakan Christine itu kurang sesuai dengan keinginannya Leonie. Dan selama 7 tahun ini tidak ada insiden apapun, semuanya berjalan dengan baik. Sampai pada akhirnya di suatu malam Rene pulang ke rumah dan melihat rumahnya itu gelap gulita, kayak nggak ada penghuninya gitu. Pintu dikunci, terus rumah gelap. Tapi ada satu cahaya, di mana cahaya itu berasal dari kamarnya Christine dan juga Lea.
Karena terheran-heran dan juga gak bisa masuk pastinya, akhirnya Rene menghubungi polisi agar bisa masuk ke dalam rumahnya. Setelah mereka berhasil masuk, mereka langsung terkejut bukan main. Langsung terkejut bunda. Pemandangan mengerikan tersaji di depan mata mereka, bahwa Leonie dan juga Genevieve sudah terbujur kaku di lantai dengan kondisi yang sangat-sangat mengerikan. Darah berceceran di mana-mana, itu udah pasti di lantai, di tangga, semua darah berceceran di mana-mana, bahkan darah itu mengenai dinding. Parahnya lagi nih, wajah mereka ini tidak dikenali sama sekali, alias udah hancur, gigi berserakan di mana-mana. Bahkan matanya Genevieve itu ditemukan di anak tangga. Ya Allah, ngeri banget gitu kan, kalau dibayangin tuh kayak gak kebayang aja gitu. Sementara matanya Leonie ditemukan di bawah lipatan syalnya. Gak kebayangkan apa yang udah terjadi dengan mereka semua. Setelah mereka menemukan mayat-mayat tersebut, mayatnya Leonie dan juga Genevieve, mereka langsung menggeledah seisi rumah. Karena ditakutkannya hal ini menimpa pada asisten rumah tangga mereka. Saat sampai di lantai atas, ternyata kamarnya Christine dan juga Lea itu terkunci. Mau gak mau dong, polisi langsung mendobrak kamar tersebut. Saat polisi mendobrak pintu, Christine dan juga Lea itu lagi gak pakai baju dan lagi berpelukan di atas kasur. Dikabarkan bahwa saat polisi mendobrak pintu kamarnya, terdapat sebuah palu yang masih berumuran darah dengan helai rambut yang masih menempel di palu tersebut. Pada saat polisi bertanya kepada Christine dan juga Lea, mereka menjawab dengan jujur bahwa mereka telah membunuh Leonie dan juga Genevieve. Wow. Ya, pada akhirnya karena mereka telah mengaku, akhirnya mereka dibawa oleh polisi beserta dengan barang bukti, yaitu pisau dapur, palu, dan juga pot timah yang diduga sebagai alat untuk membunuh Leonie dan juga Genevieve. Kalian pasti bertanya-tanya kenapa Christine dan juga Lea melakukan hal itu kepada Leonie dan juga Genevieve. Oke, kita langsung aja masuk ke kronologi pembunuhannya. Tanggal 2 Februari 1933, Leonie dan juga Genevieve itu pulang ke rumah dan melihat bahwa rumahnya gelap gulita. Ternyata dikarenakan setrika yang digunakan oleh Christine. Ya, saat itulah Leonie marah kepada Christine dan terjadi perselisihan di antara mereka nih. Cuman kayaknya biasanya Christine ini mengalah, tapi kali ini Christine itu tidak mengalah kepada Leonie. Hingga padanya Christine memukul kepala Leonie dan Leonie terjatuh. Di situ Genevieve langsung membantu Leonie dan melindungi Leonie. Tapi apa yang terjadi? Christine malah mencongkel matanya Genevieve dan memanggil Lea, yang saat itu Lea berada di lantai atas. Saat Lea sampai di lantai bawah, Christine langsung menyuruh Lea untuk mencongkel matanya Leonie. Dan di situ Lea langsung mengiyakan perintah dari Christine. Christine dan Lea pun langsung memutilasi Leonie dan juga Genevieve tanpa ampun. Bahkan ya, Leonie sama Genevieve sudah mati pun, sudah tidak bernyawa, Christine dan juga Lea masih memukuli, masih menusuk-nusuk mayatnya, tubuhnya, hingga darah itu bercecer di mana-mana. Dan ini mengerikan banget sih. Mereka tuh sampai memotong kemaluannya Leonie dan juga Genevieve, lalu mencabik-cabik bokongnya dan juga pahanya Leonie dan juga Genevieve, kayak punya dendam tersendiri gitu ya. Kita langsung masuk aja ke proses pengadilan dan juga hukumannya Christine dan juga Lea. Dikabarkan bahwa Christine dan juga Lea ditempatkan secara terpisah. Cuman hal ini membuat Christine itu menjadi tertekan. Beberapa bulan kemudian Christine benar-benar gak waras, gengs. Sampai-sampai dia tuh mau mencongkel matanya dia sendiri. Akhirnya Christine dan juga Lea dijatuhi hukuman yang berbeda. Christine dijatuhi hukuman mati dan Lea dijatuhi hukuman penjara selama 10 tahun. Tapi setelah itu hukumannya Christine diubah menjadi penjara seumur hidup. Oke gengs, jadi itu merupakan cerita dari Papal Sisters. Gimana nih? Ngeri juga sih gitu kan. Ngeri pada saat mutilasinya aja gitu, ngeri. Ya pokoknya kalian kalau misalnya suka dengan video ini, jangan lupa di like, komen, dan juga di subscribe. Oke, thank you gengs. Bye-bye.